dengan adanya Floki, gue dapat rezeki dan akhirnya gue bisa beli pitbull yang benar-benar real pitbull. Musuh ini tuh gue udah latih dia itu untuk menjadi anjing yang proteksi. Musuh. Oke guys, welcome back to my channel Floki and the Clan, anjing pelan sedap, cinta tanpa syarat. Guys, hari ini kita mau syuting TV dari Sia Today. Bercerita sedikit tentang Floki and Musuh. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, tonton videonya guys, karena videonya sangat mantap dan menarik nih guys. Dan jangan lupa juga untuk follow IG Floki and the Clan dan follow IG Sia Today yang linknya ada di bawah di deskripsi video. Oke. Anjing seperti Floki dan Musuh buat gue itu bukan hanya sebagai peliharaan lagi, tapi mereka itu adalah sahabat terbaik dalam hidup gue yang rela melakukan apapun untuk gue. Sini Floki. Halo guys, gue Shane dari Floki and the Clan. Kali ini gue mau kenalin anjing gue yang paling sedap dan paling top lah pokoknya. Ini namanya Floki. Floki ini jenisnya anjing kampung sebenarnya nih. Cuma tampilan mukanya itu mirip-mirip pitbull. Pitbullnya paling ya 5% lah. Ini gue beli waktu itu di jalanan seharga 300.000. Floki, kamu keluar. Oke, jangan makan nih. Oke. Nah, dia gue beli waktu itu di Taman Lawang karena saking pengennya itu gue pengen punya pitbull. Penjualnya bilang ini pitbull asli karena pas gedenya itu dia nggak terlihat pitbull dan gue itu pengen banget punya pitbull. Dia itu gue kayak gimana ya, telinganya itu gue potong. Jadi dikupir, istilahnya dikupir karena hampir sebagian besar pitbull itu memang telinganya dikupir. Oke, sit. Red sit. Good. Nah, walaupun kecil kayak gini seperti anjing kampung, tapi dia itu nurut banget sama gue, dia setia banget sama gue. Dan nyalinya itu, waduh, sadis lah. Dia kalau ketemu anjing segede apapun itu nggak pernah takut. Mau anjing itu galak atau anjing itu tampilannya sangar, dia nggak pernah takut. Makanya gue tuh julukin dia The King Floki. Floki itu yang membedakan dia sama anjing lain itu dia paling setia sama gue. Floki, udah tinggal aja Floki. Tinggal ya. Nah. Contohnya itu kayak gue lagi mau pergi terus gue tinggal, dia tuh nangis merengek-merengek kayak anak kecil. Floki. Sini. 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 Lompat sini. Sini. Lompat. Naik sini, Floki. Diam, sit. Apa sih yang membuat Floki itu sampai setia banget sama gue gitu? Dan kayak sayang banget sama gue. Karena dari kecil memang gue itu udah sama-sama dia. Gue ingat waktu itu gue pernah bawa dia ke Ambon, ke Pulau K. Itu gue bawa naik kapal, ilegal gitulah, gue bawa ke sana dan pas balik dari sana itu dia ditahan di pelabuhan. Gak bisa pulang. Akhirnya gue pulang, saking sayangnya gue sama dia, gue sampai jual motor untuk balik jemput dia lagi di sana. Down. Kadang-kadang tuh orang bertanya sama gue, gimana cara ngelatih Floki biar bisa senurut itu dan setia itu sama gue. Sebenarnya berjalan sesuai dengan natural aja gitu, kayak kita didik anak aja sebenarnya. Floki, lompat. Ya sebagian hidup gue itu pada saat itu ya gue kasih buat Floki. Hari-hari gue itu ya selalu sama Floki. Gue didik dengan kasih sayang dan benar-benar cinta tanpa syarat. Karena seekor anjing itu benar-benar mencintai tuannya itu tanpa syarat. Dan itu yang gue lakuin ke Floki, makanya Floki juga melakukan itu buat gue. Floki, sini.
Dari kesetiaan Floki ini itu akhirnya gue itu pengen orang-orang di luar sana itu pengen punya anjing kayak Floki juga gitu, yang benar-benar setia terhadap tuannya. Nah makanya gue coba bikin konten, akhirnya dia viral di TikTok, di YouTube. Banyak yang jadi sayang sama anjing juga, banyak yang udah punya anjing lebih sayang lagi sama anjingnya. Bang, mau challenge nggak bang? Gampang doang kok. Nah kesetiaan Floki itu salah satunya itu kalau gue suruh diam di suatu tempat, terus orang lain nyuruh turun, dia nggak bakalan turun. Walaupun orang itu bawa makanan, bawa apapun itu, dia nggak bakalan peduli. Lagi. Dia nggak bakalan turun, kecuali gue yang suruh turun, baru dia mau turun. Caranya nih, Floki turun sini cepat. Tuh. Sit. Tuh. Ayo, yang bisa ambil makanan Floki dapat 1 juta rupiah. Ayo. Terus yang kedua, misalnya dia lagi makan, yang bisa ngambil makanannya itu pada saat dia lagi makan, hanya gue doang. Floki jangan makan, dia bakalan stop dan gue ambil makanannya dengan bebas. Bang, nih, 1 juta nih buat lu nih bang, kalau bisa ambil makanan Floki. Serius bang? Serius, caranya cuma begini doang. Dapat lu 1 juta dari gue. Gimana? Coba. Nah, siapa yang mau coba? Duluan? Oke, ambil. Ambil aja, Floki, sit. Nggak apa-apa. Tetapi kalau orang lain yang mau mencoba hal yang gue lakuin, pasti digigit, diserang gitu sama Floki. Stay. Dia cuma warning doang. Lu jangan ambil makanan gue. Dia nggak seberingas yang makanannya mau diambil langsung gigit gitu nggak. Ini gampang doang tuh nih. Floki sini. Stay. Nah, tuh. Saya sama Floki itu udah dekat juga, maksudnya saya sering kasih makan. Tapi si Floki ini, dia nurutnya sama Bang Sen doang. Mobil lagi tuh ada Floki. Nah ada suatu kejadian itu, waktu itu gue lagi di atas, terus Oji teman gue itu pengen nyuci mobil. Nah ternyata Floki ini ngirain gue bakalan pergi, akhirnya dia lompat ke dalam mobil dan nungguin gue di mobil. Nah pasti teman gue ini mau ngambil si Floki, suruh turun dari Floki, ternyata Floki malah mau nyerang dia gitu, dan dia nggak mau turun. Floki turun sini. Padahal sebenarnya panggil Floki itu kalau mau gitu ya simpel aja, Floki turun, langsung turun. Cuma kalau orang lain memang nggak nurut sih. Terus. Nah Floki ini kan sangat berharga buat gue. Waktu itu pernah ada orang mau nawar dia 1M, cuma gue nggak bisa lepas dia. Sama aja gue jual diri gue kalau gue jual dia nih. Benar-benar udah cinta tanpa syarat lah. Nggak bisa dihargain dengan uang, nggak bisa. Musuh ini tuh gue udah latih dia itu untuk menjadi anjing yang proteksi. Makanya ketika ada orang yang mau niat jahat kepada gue tuh dia langsung nyerang. Selain gue punya anjing lain juga jenis pitbull, pure pitbull, asli pitbull, namanya Musso. Dengan adanya Floki, gue dapat rezeki dan akhirnya gue bisa beli pitbull yang benar-benar real pitbull. Gue kasih nama Musso karena gue terinspirasi dari, gue dulu kan suka baca buku gitu. Nah gue sempat baca buku diktator yang berasal dari Italia namanya Mussolini. Karena gue suka sama Mussolini ini, akhirnya gue kasih nama anjing gue itu Musso. Tapi ternyata itu yang bikin Musso jadi agak bandel juga, jadi sangar gitu, terlihat sangar karena namanya itu Musso. Si Musso itu karakternya aktif, dominan, jadi kurang patuh kalau misalnya nggak dididik sama kita yang nggak bisa mendominasi dia. Jadi pandangan saya ke Musso itu, Musso anjingnya itu dia pitbull jadi beringas banget, mukanya tuh sangar banget. Tapi dia nurutnya tuh sama Bang Sen doang. Tahan. Tiga. Gimana tuh? Musso, no! Hey! Terus Musso itu kan nurut sama gue. Karena gue itu bisa lebih dominan daripada dia. Kalau misalnya gue nggak bisa lebih dominan daripada dia, mungkin dia nggak bakalan senurut itu sama gue. Heel.
Sit. Down. Sit. Ambil. Si musuh itu kan karakternya aktif. Nah biasanya kalau karakternya aktif dan dia sama mainan suka, sama makanan suka, itu gampang dilatih. Makanya musuh itu bisa dilatih masuk keluar kolong, bisa pura-pura mati, bisa lompat, bisa berputar. Terus dia kan pitbull ya, terkenal sama gigitan. Latih musuh juga untuk bisa gigit yang bisa dibilang itu kalau di istilah pitbull itu vertical climb. Udah tuh. Mainannya digantung terus dia lompat lari panjat pohon gitu terus gigit gitu, dan gigitnya itu nggak lepas. Nah dan gigitannya itu benar-benar kuat banget, arangnya itu kan kuat gede, jadi kalau sekali gigit itu benar-benar nggak dilepas, dan cengkeramannya itu kuat banget. Kasih dia. Siap, mundur siap. Kebetulan saya jadi helpernya Musso dalam sesi latihan proteksi. Waktu sesi pertama latihan itu, itu sumpah saya takut banget itu. Cuma itu dia, saya percaya sama Musso karena dari Musso semenjak kecil itu saya udah dekat sama dia dan saya percaya, dan ternyata tuh berhasil sesi latihannya itu. Musuh ini tuh gue udah latih dia itu untuk menjadi anjing yang proteksi. Makanya ketika ada orang yang mau niat jahat kepada gue itu dia langsung nyerang. Oke, ini musuh mau makan. Sabar. Musuh ini tuh gue latih, misalnya sebelum makan itu berdoa dulu. Sekarang musuh mau makan, kiranya semoga musuh menjadi tetap anjing yang baik, tidak gigit orang, sabar dalam makan, tidak rakus, dan selalu menjadi anjing yang baik. Amin. Baru makan. Nah musuh itu dia kalau makan itu rakus banget. Waduh. Nah jadi dari cerita gue yang tadi itu memang sudah bisa dipastikan atau bisa diambil, dinyatakan bahwa si Floki itu kesetiaannya itu nggak ada duanya. Dia benar-benar setia banget sama gue. Nggak ada obat pokoknya guys. Nah buat kalian di luar sana nih yang pengen anjingnya setia juga seperti Floki sama gue, itu sebenarnya ada caranya tuh. Yang pertama itu kalian harus ada waktu buat mereka. Jadi pas masih kecil itu kalian harus luangkan waktu buat bermain sama mereka, dan kalau bisa ya harus punya waktu setiap hari. Sering kasih makan pakai tangan, sering dilus-lus. Terus kalau misalnya mereka bikin salah kalian harus tegas. Kalau misalnya salah ya harus dikoreksi bahwa itu nggak boleh. Kalau dia melakukan hal yang benar, dikasih pujian, dilus-lus, dikasih makanan pakai tangan. King Floki, My Musso, kalian yang terbaik di hidup gue. Let's grow up together and forever.